Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah join Zoom dengan tepat waktu. Hari ini kita akan masuk ke KD menerapkan Good Laboratory Practice. Untuk penilaian kita ada 3 poin, yaitu keterampilan, pengetahuan, dengan sikap. Untuk sikap akan Ibu nilai dari proses pembelajaran, kemudian keterampilan dari proses praktik, kemudian pengetahuan di beberapa soal yang akan Ibu berikan di akhir dan di awal pembelajaran. Ada 9 indikator yang akan kita capai pada 3 pertemuan ke depan. Indikator yang pertama sampai ke 7 merupakan indikator pengetahuan, di mana kita akan mempelajari mengenai pengertian laboratorium, kemudian fungsinya, jenis-jenisnya, persyaratan laboratorium, kemudian jenis peralatan dasar dan fungsinya, kemudian ada klasifikasi jenis pengotor alat laboratorium. Untuk keterampilan kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan peralatan dasar laboratorium dan melaksanakan proses pembersihan. Sebelum memulai acara, memulai kegiatan pembelajaran supaya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, ada angka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, setelah berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kegiatan kita selama di laboratorium ataupun pada kegiatan-kegiatan siswa-siswi Ibu ke depannya di dunia kerja. Ibu absen satu persatu. Kita ada Gita. Ada, Bu. Ada. Liana, ada Liana. Liana. Ada, Bu. Sudah Ibu kirimkan, silahkan dicek, kemudian dikerjakan. Pertanyaannya sederhana dan menyangkut materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi waktunya tidak terlalu lama, hanya 7 menit. Sudah diterima semua linknya. Jadi belajar untuk memanajemen waktu ya nak, karena kemungkinan ini tugas akan tubur-tuburan, akan berlapis-lapis tugasnya. Jadi memanajemen waktu, bagaimana caranya kalian menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tugas pelajaran A selesai, pelajaran B selesai. Jadi jangan kebanyakan main, nanti kalau di rumah karena tidak sekolah, ibunya ngelihat main handphone dikirain belajar, taunya kalian main game. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang di sini nggak ada yang seperti itu. Insya Allah Rombel B bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga pengumpulan tugas itu juga dapat dilakukan dengan tepat waktu. Tugas selanjutnya, atau mencari tahu bagaimana nama alat terus fungsi dari alat tersebut, masing-masing pribadi, seperti ini tugasnya. Nanti Ibu pilih urutannya masing-masing satu siswa satu alat. Setiap siswa menyebutkan nama, fungsi, kemudian bahan pembuatnya, kemudian prosedur penggunaannya, lalu sesuai urutan presentasi nanti secara lisan saat presentasi menggunakan alat bantu nanti ya, yang bentuknya menyerupai saja. Untuk pengerjaan itu sekarang 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita presentasikan di Zoom, dan gilirannya nanti akan Ibu pilih di sini dengan menggunakan aplikasi. Jadi Ibu ini hanya mengklik urutan yang pertama, itu kan Erlenmeyer dan Baker Glass ya. Oke.
Iya, Bu. Sekarang Ibu akan putar dan pilih untuk urutan yang pertama. Silahkan dicatat. Oke, yuk, kita mulai. Urutan pertama. Oke, Rizky untuk Beckett Glass dan Aaron Meyer. Dalam video tersebut ada beberapa yang disilang ya sama editor videonya yang tidak boleh dilakukan. Nah, sudahkah berdiskusi? Setiap kelompok sudah punya list daftar kesalahan apa saja sih kira-kira yang tidak boleh dilakukan di laboratorium? Kelompok 2 semua berbicara ya. Jadi kesalahan yang terdapat di video itu ada yang pertama itu dia nggak pakai jas. Nah yang kedua itu dia ada juga yang pakai kayak aksesoris gitu Bu. Jadi kayak ngeganggu buat praktek gitu. Nah terus juga dia nggak pakai sepatu, dia malah pakai sendal. Seharusnya kan pakai sepatu. Nah terus tadi itu ada alat kimia yang pecah. Nah itu nggak boleh dibersihin pakai tangan. Dan juga nggak boleh pakai tisu, harus. Jadi di itunya kalau misalkan ada cairan yang di dalam alat yang pecah itu dilap dulu, terus nanti dibersihin pakai sapu. Bahwa kalian diminta untuk memilih jenis pipet mana yang bisa digunakan untuk mengambil larutan titer sebanyak, sudah ditentukan dia, sebanyak 20 mili, itu kata kuncinya. Oke. Silakan berdiskusi, masing-masing kelompok, boleh di grup WA. Bahannya, ini materi ada di modul, boleh juga cari di sumber lain, sih, di YouTube. Buret terbuat dari kaca atau gelas. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, terutama digunakan untuk literasi. Pastikan Anda sudah menyiapkan alat ini sebagai alat penyangga dan klem sebagai alat penjepit peralatan laboratorium berjenis gelas. Letakkan alat ini pada tempat yang datar seperti lantai, pasang klem pada statis, kemudian sesuaikan tinggi klem pada statis. Jadi, kenapa harus 3 alat? Karena 3 alat ini memang penggunaannya harus dalam satu rangkaian. Tidak bisa sendiri-sendiri. Iya, betul. Dalam satu rangkaian. Makanya kalau Ibu kasih buret saja, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dibantu sama klem dan sama apa itu yang berdiri namanya, statif ya. Statif. Yang lain tahu yang mana statif, yang mana klem, yang mana buret? Statif itu yang besi, terus yang hitam-hitam itu. Oke. Terus? Nah, kalau yang klem itu yang kayak yang ini Bu, yang di tengah-tengah itu. Oke. Fungsinya apa dia? Ngapain si klem ini? Menjepit alat kimia. Oke, menjepit alat kimia sebagai penghubung antara buret dengan statif. Fungsi calon Petri adalah untuk menyelidiki tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, kamar sapora, dan biji-bijian. Cara penggunaannya bagaimana? Sebelum digunakan untuk memastikan calon Petri dalam keadaan bersih dan bebas dari spesies yang lain dapat mengganggu perkembangan mikroorganisme. Setelah calon Petri dalam kondisi bersih dan steril, selanjutnya kita masukkan media, misalnya akan mengamati pertumbuhan bakteri. Maka media agar kita isi ke dalam calon Petri. Media ini yang mengandung nutrisi, garam, indikator, dan antibiotik untuk membantu ukuran mikroorganisme tumbuh dan berkembang. Kemudian kita ambil sampel dan mikroorganisme yang akan kita amati yang ditempatkan secara perlahan ke dalam media kultur. Simulasikan dengan alat yang Dimas punya yang mirip calon Petri. Sampelnya dimasukin ke dalam sini, Bu. Ya, itu bagian alas atau tutup? Ini bagian alas, ini bagian tutup. Oke, berarti sampelnya dimasukkan ke bagian yang
Alas. Oke. Ya. Sampelnya berupa cairan kental ya nak ya. Nanti kalau dia didiamkan bentuknya nanti akan memadat. Lalu ditutup dan tunggu saja sampai berkembang. Berkembang biak ya, bukan mengembang. Jadi Ya, nanti digoreskan kultur itu di atas agar yang sudah mengeras, digoreskan. Isinya bakteri, kemudian ditutup, kemudian ditaruh, biasanya itu namanya ada alat namanya inkubator, bentuknya seperti oven. Kalau cukup jelas, Ibu mau ada kuis untuk mengukur tingkat pencapaian pengetahuan kalian, apakah sudah tercapai semua dari semua siswa. Link kuisnya Ibu kirim di Google, di grup WA ya. Ibu punya 15 soal pilihan ganda. Isi materinya yang sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan, sudah kita sharing dari 3 hari ini. 15 soal tersebut silakan kalian jawab dalam waktu 25 menit. Satu siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali submit soal. Nilai KKM kita masih ingat berapa? 70. Oke, 70. Artinya nanti ketika kalian klik submit kemudian view score, itu akan langsung muncul nilai kalian. Konsekuensi yang di bawah 70 harus melaksanakan remedial nanti. Waktu remedial akan Ibu tentukan tersendiri. Untuk yang di atas 70, artinya sudah menuntaskan pembelajaran, KD menerapkan good laboratory practice. Artinya dia sudah tuntas, tidak perlu mengulang lagi. Nanti mungkin akan Ibu berikan materi pengayaan. Materi pengayaan itu mungkin nanti akan macam-macam cara membersihkan laboratorium, kemudian nanti memanajemen laboratorium yang belum sempat Ibu share di awal pembelajaran kemarin. Untuk tugas di GCR itu disajikan ada tugas 1, pembuatan video TikTok, kemudian ada materi di pertemuan 1, itu ada modul, kemudian LKPD, kemudian di tugas 2 ada tempat pengumpulan untuk LKPD. Kemudian untuk tugas 3 itu yang terakhir adalah tugas mandiri, namun menggunakan data kelompok dalam mendeskripsikan fungsi dan bahan pembuat alat dasar laboratorium. Untuk tugas pertama pembuatan TikTok sudah di-share link-link pembuatan TikTok. Ini salah satunya. Laboratorium. Laboratorium disingkat lab adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan kalibrasi dan Saya akan menjelaskan klasifikasi jenis-jenis laboratorium berdasarkan fungsinya. Dari 9 persyaratan. Yang pertama ada tata ruang laboratorium. Biasanya gedung laboratorium itu jauh dari pemukiman warga. Cukup lengkap untuk kelompok 2. Kemudian untuk tugas yang kedua, pembuatan LKPD, ini tugas mandiri. Sudah beberapa dimulai dan dikembalikan. Tugas yang ketiga tadi yang sudah dijelaskan, yaitu berupa pengerjaan beberapa alat laboratorium yang dijelaskan oleh siswa dan dituangkan dalam bentuk tabel yang sebelumnya dipresentasikan oleh masing-masing siswa berdasarkan alat laboratorium yang didapat dari undian. Ada 13 alat yang disebutkan adalah nama dan gambar alat, kemudian bahan pembuatnya, fungsinya, kemudian cara penggunaan hingga cara perawatan. 13 alat seperti berikut. Masing-masing sudah dimulai dan sudah dibagikan kembali kepada siswa yang bersangkutan. Kalau sudah, kita berdoa dulu, Ilyas. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih Ilyas sudah memimpin doa. Terima kasih juga untuk atensinya hari ini. Sudah berdiskusi dengan baik. Sudah lebih aktif dibandingkan hari sebelumnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.